Baik, kita akan masuk dalam materi berikutnya, yaitu pendahuluan. Ya, pendahuluan dari materi sosiologi ini adalah berbicara soal ruang lingkup mata kuliah sosiologi sebagai ilmu pengetahuan jika dikaitkan dengan filsafat sebagai induk dari semua ilmu pengetahuan. Jadi perlu saudara ketahui bahwa semua mata kuliah yang bersifat ilmu pengetahuan itu induknya adalah filsafat. Ya, induknya filsafat. Nah, itulah sebabnya kalau ditelaah dari ilmu filsafat itu sendiri, maka ada beberapa persyaratan. Misalnya harus ada objek yang menjadi kajian ataupun bidang penelitian dari disiplin ilmu itu sendiri. Nah, itulah sebabnya kalau bicara soal sosiologi, dari segi objeknya adalah yang menjadi objek kajiannya dan penelitiannya adalah manusia dan hakikatnya, itu objeknya. Dan kajiannya dimensi kehidupan sosial masyarakat. Jadi hanya pada dimensi kehidupan sosial masyarakatnya saja yang menjadi kajiannya. Lalu yang berikutnya adalah latar belakang. Jadi perlu saudara ketahui bahwa lahirnya setiap ilmu pengetahuan itu selalu ada latar belakang yang tentunya dilatar belakangi oleh persoalan yang dihadapi oleh manusia. Nah, itulah sebabnya kalau bicara soal latar belakang lahirnya ilmu sosiologi itu adalah oleh karena adanya masalah manusia dengan kehidupan sosialnya. Ya, tidak hanya sosiologi saja, misalnya, jadi semua ilmu pengetahuan apapun itu yang ada sekarang dan diakui sebagai ilmu pengetahuan itu lahir oleh karena adanya persoalan yang dihadapi oleh manusia itu sendiri. Karena kalau kita bicara soal kehidupan manusia itu sendiri dan persoalannya itu sangat kompleks. Ya, begitu kompleks, dan itulah sebabnya setiap kajian atau setiap dimensi kehidupan manusia itu ya, telah menumbuhkan berbagai macam disiplin ilmu tersendiri. Nah, jadi setiap kajian dimensi tertentu dari kehidupan manusia itu sendiri akhirnya melahirkan atau menumbuhkan berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan itu sendiri. Contohnya masalah manusia dan kejiwaannya, misalnya itu menumbuhkan atau melahirkan yang kita sebut dengan ilmu psikologi. Ya. Jadi ilmu psikologi itu lahir oleh karena menjawab persoalan manusia dengan yang berhubungan dengan kejiwaannya. Ya. Lalu contoh yang lain, misalnya masalah manusia dan kekuasaan, ya, itu melahirkan atau menumbuhkan yang namanya ilmu politik. Jadi ilmu politik itu lahir sebagai ilmu pengetahuan yang sekarang ini diajarkan oleh semua perguruan tinggi, itu karena adanya ataupun untuk menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia yang berhubungan dengan kekuasaan itu sendiri. Lalu kembali ke materi kita. Jadi sekali lagi kembali kepada materi kita, masalah manusia dan kehidupan sosialnya atau masyarakat akhirnya menumbuhkan atau melahirkan ilmu sosiologi. Jadi itulah latar belakang lahirnya setiap ilmu pengetahuan manapun di dunia ini yang sekarang ini diajarkan baik di tingkat SD, SMP, SMA sampai di tingkat perguruan tinggi. Jadi semuanya itu lahir dan diakui sebagai ilmu pengetahuan yang diajarkan di pendidikan-pendidikan yang bersifat formal
itu oleh karena selalu tujuannya untuk menjawab setiap persoalan ataupun masalah yang dihadapi oleh manusia itu sendiri. Jadi ilmu sosiologi itu lahir atau ada oleh karena ingin menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia yang berhubungan dengan kehidupan sosialnya. Jadi itulah latar belakang daripada ilmu sosiologi itu sendiri. Lalu selanjutnya kalau kita kembali kepada objeknya tadi, saya mau kembali kepada objeknya, yaitu manusia dan hakikat hidupnya itu sendiri. Maka kalau kita mempelajari manusia dan hakikat hidupnya, tentunya ini kita berbeda ya dengan sudut pandang pemahaman hakikat manusia dan kehidupannya itu dari sudut ilmu pengetahuan. Ya, kenapa? Karena ini adalah prodi teologi ataupun pendidikannya yang berhubungan dengan pendidikan keagamaan, maka saya tentunya tidak akan mengajarkan kepada saudara untuk melihat kehidupan manusia ataupun hakikat hidup manusia itu sendiri ya seperti yang yang diajarkan di dalam ilmu pengetahuan itu sendiri. Ya, karena kalau saudara belajar sosiologi ataupun biologi, hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan manusia itu sendiri, maka diajarkan bahwa manusia itu hakikat hidupnya itu berasal dari jenis yang lain sebelum dia menjadi manusia. Taruhlah misalnya yang diajarkan di ilmu biologi dan juga kedokteran pada umumnya, itu manusia awal mulanya itu bukan diciptakan oleh Tuhan, ya, tetapi melalui proses evolusi, ya, melalui sebuah proses evolusi yang begitu panjang, ya, sampai pada akhirnya dia menjadi manusia. Dan kita tahu itu adalah teori teori evolusi ya, yang saudara tentunya sudah belajar di tingkat SMA itu teori evolusi itu, sehingga dari sana kita ketahui bahwa manusia itu terbentuk atau ada melalui sebuah proses evolusi yang begitu panjang. Nah, itulah sebabnya itu kita harus bedakan di pendahuluan itu. Makanya saya ingin meletakkan sebuah dasar pemahaman tentang hakikat manusia dan kehidupannya itu sendiri, yang kita harus melihatnya dari sumber yang lain. Kalau saya bertanya kepada saudara, ya, dari mana atau bagaimana kita seharusnya melihat manusia dan hakikat hidupnya itu sendiri? Maka jawabannya adalah karena kita mempercayai bahwa Alkitab itu adalah ya sumber daripada kehidupan kita sebagai orang percaya, orang Kristen, maka kita harus mau tidak mau harus melihat ya kehidupan manusia dan hakikat hidupnya itu sendiri dari sudut pandang Alkitab. Jadi dari Alkitab, artinya apa yang dikatakan Alkitab, itulah yang harus kita ikuti, yang kita harus percayai ya manusia dan hakikat hidupnya itu sendiri. Nah, itulah sebabnya ya Alkitab sudah mengatakan bahwa hakikat hidup manusia itu tidak melalui sebuah proses evolusi seperti teori evolusi yang diajarkan, tetapi melalui proses penciptaan. Ini yang disebut dengan teori creation atau teori penciptaan yang kita anut, bukan teori evolusi. Nah, teori penciptaan itu mengajarkan bahwa manusia itu ada, atau bahkan semua makhluk hidup yang ada di dunia ini sekarang ini itu ada oleh karena diciptakan oleh Sang Pencipta, yaitu Tuhan itu sendiri. Nah, kalau kita melihat Alkitab, saudara-saudara,
Alkitab sudah mengatakan dalam Kejadian pasalnya yang pertama ayat 26 sampai dengan ayat 27. Ya, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan atau menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka ayat 27, Allah menciptakan manusia itu menurut rupa, menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, jelas sekali dari ayat-ayat ini bahwa manusia itu, hakikat hidupnya itu berasal dari Tuhan. Tuhan yang menciptakan ya manusia itu sendiri. Tidak terbentuk dari proses yang kita sebut dengan proses evolusi. Nah, ini yang harus pertama kali yang kita harus mengerti dan juga pahami dan kita ikuti bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan itu sendiri. Nanti kita akan lihat lebih jauh ya, di sini ada kata ya, baiklah kita menciptakan. Jadi saya nanti akan mencoba menjelaskan lebih jelas dengan bagan sang pencipta itu sendiri. Karena di sini dikatakan manusia itu diciptakan menurut ya, gambar dan rupa Allah, ya, rupa Allah. Jadi seperti apa gambar dan rupa Allah itu sendiri jika dikaitkan dengan objek ciptaannya yaitu manusia itu seperti apa, nanti saya akan jelaskan. Itu yang pertama yang harus kita melihat hakikat kehidupan dari manusia itu sendiri. Tapi juga yang berikutnya kita harus juga memahami hakikat kehidupan manusia itu seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 3 ayat 23 bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi artinya bahwa semua manusia yang ada di dunia ini sejak mereka lahir itu mereka sudah ada di dalam tabiat keberdosaan. Ya, mereka sudah mewarisi yang namanya tabiat dosa. Dan itulah sebabnya status mereka sebagai manusia yang berdosa. Alasannya kenapa? Ya, alasannya oleh karena Adam dan Hawa melahirkan keturunan, mulai dari Kain dan Habil, setelah mereka jatuh ke dalam dosa, setelah mereka berbuat dosa. Jadi Kain dan Habil itu lahir di luar Taman Eden, di luar Firdaus, tidak dilahirkan di dalam Taman Eden. Itulah sebabnya ya, keturunan Adam dan Hawa yang dimulai dari Kain dan Habil dan seterusnya sampai kepada saudara dan saya atau semua umat manusia di muka bumi ini, jadi sudah berdosa, statusnya sudah berdosa. Nah, tentunya ini berbeda dengan pemahaman teologi saudara kita yang di Muslim tentang hakikat manusia itu jika dikaitkan dengan tabiat keberdosaannya. Karena kalau saudara-saudara kita yang di Muslim atau mungkin di agama yang lain meyakini bahwa manusia waktu lahir itu seperti kain putih, jadi tidak ada dosanya setelah dia berdosa, setelah dia sudah bertumbuh dewasa dan baru mengenal yang namanya dosa. Lalu itulah sebabnya dipertegas lagi di dalam Roma pasal 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang itu Adam, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi semua orang telah berbuat dosa. Jadi dipertegas lagi oleh Rasul Paulus sebagai
Baik, saudara. Jadi sekali lagi berdasarkan ayat-ayat yang kita sudah baca tadi, baik di Kejadian maupun di kitab Roma ini, jadi merupakan sumber dari pengetahuan kita tentang hakikat manusia dan kehidupannya itu, yang tentunya bersumber dari firman Tuhan atau dari Alkitab. Nah, itulah sebabnya kalau kita membuat sebuah kesimpulannya dari ayat-ayat Alkitab yang kita baca tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa manusia dan hakikatnya berdasarkan sudut pandang Alkitab itu ada 4. Ya, yang pertama, ya, manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Ya, jadi makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Jadi kenapa dikatakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia? Tadi Alkitab mengatakan dalam kitab Kejadian pasal yang pertama tadi, bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan diri sang pencipta itu, yaitu Tuhan itu sendiri. Jadi tidak ada makhluk yang lain selain manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan pribadi sang pencipta itu sendiri, yaitu Allah. Allah itu sendiri, ya. Jadi itulah sebabnya kalau dilihat dari sudut pandang Alkitab tentang hakikat dan kehidupan manusia itu, maka yang pertama, ya, kita harus percaya bahwa manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, ya, yang paling mulia. Kemudian juga yang kedua, kata Alkitab hakikat hidup manusia itu selain dia makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, tapi juga diciptakan sebagai makhluk individu. Ya, firman Tuhan tadi jelas sekali dikatakan bahwa demikianlah manusia itu diciptakannya laki-laki dan perempuan, ya. Jadi bicara soal manusia sebagai makhluk individu, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, itu ingin menyampaikan kepada kita bahwa waktu Tuhan menciptakan manusia pertama kali, Adam dan Hawa itu, secara individu jelas identitasnya jelas. Jadi diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Jadi Tuhan tidak menciptakan setengah laki-laki ataupun setengah perempuan. Jadi dari awal Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Nah, itulah sebabnya kalau ada manusia yang dia adalah laki-laki, tapi kalau dia berperilaku sebagai wanita, itu adalah, dan sebaliknya wanita lalu dia berperilaku sebagai laki-laki, itu adalah kita sebut sebagai perilaku yang menyimpang dari identitasnya atau yang tidak sesuai dengan identitasnya. Jadi kenapa ini harus saya sampaikan? Karena ini nanti ketika kita membahas studi kasus tentang pelayanan gereja, yang berhubungan dengan pelayanan gereja, tentang maraknya sekarang LGBT, ya, kaum LGBT, di mana penganut LGBT berpendapat bahwa, ya, mereka yang berperilaku dari identitas mereka yang sesungguhnya itu bagian dari pemberian Tuhan. Ya, itu salah. Jadi kita harus jeli menilai itu, bahwa Tuhan menciptakan manusia itu jelas identitasnya laki-laki dan perempuan, ya. Lalu yang ketiga, selain makhluk individu, tapi juga Tuhan menciptakan manusia itu sebagai makhluk sosial, ya. Nah, apa kaitannya dengan makhluk sosial, saudara? Nanti kita akan lihat bagannya, bahwa manusia itu diciptakan Tuhan, dia hidup, ya,
tidak bisa sendiri. Dia membutuhkan orang lain untuk bisa bertahan hidup. Sebagaimana makhluk sosial yang lain juga. Jadi itulah ciri daripada manusia itu sendiri. Jadi diciptakan sebagai makhluk sosial. Dalam Alkitab, dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa ketika Tuhan memberi perintah kepada Adam untuk memberi nama dari masing-masing pasangan binatang yang dibawa kepadanya, maka ketika Adam melihat dirinya sendiri, dia ada yang kurang, ya. Dan itulah sebabnya dia meminta seorang penolong baginya, dan Tuhan mengabulkan permintaannya sehingga Tuhan menciptakan Hawa sebagai penolong dari Adam itu sendiri. Kenapa Adam berkata demikian? Tidak lain tidak bukan karena dia diciptakan sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk bisa bertahan hidup dan menjalani kehidupannya. Jadi sekali lagi, ya, Tuhan Sang Penciptanya itu adalah dalam komunitas sosial juga. Tadi dikatakan bahwa baiklah kita menciptakan, ya, manusia menurut rupa dan gambar kita. Kata kita di situ jamak, ya. Jadi Bapa, Anak, dan Roh, ya, itu terlibat di dalam penciptaan pada waktu Tuhan menciptakan manusia. Jadi manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, ya, karena Sang Penciptanya juga itu berada dalam komunitas sosial itu sendiri. Itulah sebabnya dia diciptakan serupa dan segambar dengan dirinya. Lalu yang paling terakhir dari kitab Roma tadi yang kita baca, Roma pasal pasal 3 kalau tidak salah, Roma pasal 3 ini ayat 23 dan juga Roma pasal 5 ayat 12, itu jelas sekali. Dari sini kita harus percaya bahwa manusia itu tabiatnya adalah sebagai manusia yang telah berdosa atau yang telah jatuh ke dalam dosa. Jadi semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi inilah 4 sudut pandang Alkitab jika melihat manusia dan hakikat hidupnya. Baik, sekarang saya mau perlihatkan kepada saudara bagan tentang manusia itu yang diciptakan, ya, menurut rupa dan gambar Allah, ya. Jadi menurut rupa dan gambar Allah. Nah, itulah sebabnya sebelum kita belajar tentang manusia itu sendiri lebih jauh, karena dia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah Sang Pencipta itu, maka pertama kita harus juga melihat hakikat Allah yang kita percaya itu atau yang disebutkan di dalam Alkitab. Dalam hal ini Allah Tritunggal, ya. Karena tadi dikatakan manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi seperti apa hakikat dari Allah, ya, dalam Allah Tritunggal yang kita percaya? Ya, tentunya saudara sudah belajar di kuliah, ya, teologi, ya, yang berhubungan dengan ini. Inilah gambar dari Allah Tritunggal. Ya, gambar dari Allah Tritunggal yang kita percayai. Ya, ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa sebagai pribadi, Anak sebagai pribadi, lalu Roh Kudus juga sebagai pribadi. Jadi berbeda satu dengan yang lain. Bapa bukanlah, ya, Roh, lalu Bapa bukanlah Anak, dan sebaliknya, ya, Anak bukanlah Roh, atau sebaliknya Roh bukan Anak, atau Roh bukan Bapa, dan Anak bukan Bapa. Tetapi pada hakikatnya, perhatikan bagian ini, pada hakikatnya Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Jadi Tritunggal yang kita percaya ini, ya. Jadi Bapa, Anak, dan Roh itu
hakikatnya atau hakikatnya itu adalah Allah pada hakikatnya. Dalam komunitas, sekali lagi, dalam sebagai makhluk sosial ya, dalam komunitas, karena berbeda pribadi, Bapa, Anak, dan Roh itu sendiri. Tapi hakikatnya adalah Allah pada dasarnya. Jadi inilah gambaran dari hakikat Allah dalam Tritunggal itu sendiri. Nah, coba sekarang kita lihat gambaran manusia ya, yang tadi sebagai makhluk sosial ya, sebagai makhluk sosial dalam diri manusia itu sendiri. Ya, manusia itu banyak teori ya, ada dua teori pada umumnya ya. Ada yang melihat manusia itu sebagai trikotomi, dan ada juga yang melihat manusia juga, itu sebagai dwikotomi. Dwikotomi artinya manusia itu hanya terdiri dari dua unsur, manusia yang jasmani yang kelihatan ini, dan ada manusia batinia yang tidak kelihatan. Tapi sekali lagi kita mempercayai manusia itu seperti yang dikatakan dalam Alkitab, itu trikotomi, tiga unsur manusia itu sendiri, yaitu ada tubuh, ada jiwa, dan roh. Jadi manusia itu memiliki tubuh yang kelihatan, jiwa tidak kelihatan, lalu roh tidak kelihatan. Coba perhatikan bagan. Bagan ini hampir sama dengan bagan hakikat Allah dalam Tritunggal. Jadi sama. Jadi tubuh itu berbeda dengan jiwa atau bukan jiwa. Jiwa itu berbeda dengan roh atau bukan roh. Roh itu bukan tubuh atau berbeda dengan tubuh. Tetapi tubuh ini adalah bagian dari manusia, unsur daripada manusia. Roh itu adalah unsur dari manusia itu sendiri. Lalu jiwa itu sama bagian dari manusia itu sendiri. Jadi ya, manusia itu kita pandang apabila punya tiga unsur ini. Jadi ada tubuh, ada jiwa, dan roh. Barulah kita sebut sebagai manusia. Tapi kalau dia hanya terdiri dari tubuh saja, tidak ada jiwa dan roh, itu bukan manusia. Itu kita sebut apa? Mayat. Karena sudah tidak punya jiwa dan roh, atau tidak hidup lagi. Dan sebaliknya, ya, kalau hanya jiwa dan hanya roh saja, itu kita tidak sebut sebagai manusia. Ya. Jadi itulah gambarannya untuk kita dapat memahami kenapa Alkitab mengatakan manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan diri Sang Pencipta atau Allah itu sendiri. Jadi ini adalah gambaran dari Sang Pencipta itu, ya, gambar dari Sang Pencipta itu, ya, Allah itu sendiri, dan ini adalah gambar dari manusia itu sendiri. Jadi ini serupa. Jadi gambaran dari Allah dengan manusia ini serupa, ya. Jadi serupa. Jadi tidak berbeda antara gambar dari Allah itu sendiri dan manusia. Jadi itulah sebabnya kenapa tadi dikatakan, Alkitab mengatakan waktu Allah menciptakan manusia itu, baiklah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Ya. Jadi kita itu, ya, artinya Bapa, Anak, dan Roh. Lalu diciptakanlah manusia laki-laki dan perempuan, yang manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jadi apa yang dikatakan oleh Alkitab itu adalah sebuah kebenaran bahwa manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan diri dan pribadi Allah itu sendiri. Ya, saya kira itu saja materi untuk pendahuluan ini. Jadi sekali lagi, materi pendahuluan ini saya berikan seperti meletakkan sebuah dasar, ya, sebuah dasar ataupun pemahaman bagi kita yang nanti akan kita pakai atau kita gunakan untuk mencoba menganalisa atau mengkritisi beberapa kasus yang terjadi atau yang ada di lingkup pelayanan kita. Seperti contohnya tadi yang saya katakan tadi,
Jadi yaitu kasus yang berhubungan dengan LGBT tadi yang saya sampaikan. Jadi baik, saudara-saudara, sekali lagi ya, sampai di sini untuk pertemuan kita yang hari ini, hari pertama dalam kita membahas silabus dan juga pendahuluan dari mata kuliah ini. Jadi nanti kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan saudara bertanya sekali lagi. Tentu berhubungan dengan silabus dan materi pendahuluan hari ini ya. Silakan bertanya, ajukan pertanyaan lewat WA group ya, yang sudah ada, yang kita sudah sepakati bersama-sama. Ya, silakan di situ. Ataupun juga kalau saudara mau langsung juga japri ke saya, silakan, tapi dengan ketentuan harus menuliskan nama lengkap sesuai absen, lalu prodinya apa ya. Lalu yang berikutnya, sebelum kita berdoa dan mengakhiri seluruh pertemuan kita hari ini, jadi yang berikutnya saya ingin sampaikan, tolong semua mahasiswa, ya, karena nomor WA saudara tidak tersimpan di HP saya, jadi tolong di WA saudara tuliskan nama lengkap saudara. Jadi tuliskan nama lengkap saudara di WA saudara, sehingga ketika saudara bertanya, jadi yang muncul di WA group itu bukan nomornya, tetapi langsung nama. Jadi nama saudara ya. Jadi saya berharap namanya yang nama lengkap sesuai dengan absen ya, sesuai dengan absen. Sehingga saya bisa dengan mudah mendeteksi ini siapa ya, dan prodinya apa itu. Dan dengan demikian juga untuk memudahkan saya juga memberi penilaian. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi tolong di nomor WA saudara, sehingga nanti yang muncul waktu saudara mengupload sesuatu bukan nomornya, karena tidak ada nama, tidak tersimpan nomor saudara di HP saya, tapi saya bisa tahu dari situ nama saudara yang yang memberi pertanyaan atau yang menyampaikan ide dan gagasan di situ. Baik, itu. Kemudian yang paling terakhir adalah tugas mandiri ya. Jadi tugas mandiri yang saudara perlu buat adalah ya, setiap mahasiswa ya, semua silakan membuat tugas mandirinya ringkasan materi pendahuluan secara khusus ya. Jadi yang kita sudah bahas tadi di pendahuluan, silakan saudara membuat ringkasannya ya, silakan saudara mau ketik di Word, di Microsoft Word, atau juga mau presentasi dalam bentuk video, silakan ya, dalam bentuk video yang dikirim ke saya, ringkasan dari materi tadi, ataupun juga langsung ditulis di WA. WA yang saudara akan kirim ya, tapi tidak di grup. Jadi harus dikirimkan langsung ke saya, dijapri ke saya dengan menyebutkan nama dan prodi ya, menyebutkan nama lengkap lalu prodinya apa, sehingga saya dengan mudah bisa mendeteksi saudara. Nah, tugasnya itu nanti dikumpulkan ya, paling lambat sebelum perkuliahan berikutnya ya, yaitu sebelum tanggal 7 Mei. Jadi sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 4. Jadi tanggal 4, 5, 6 ya. Jadi ada 2 hari berarti ya. 3 hari. 4, 5 dan 6. Jadi batasnya tanggal 6. Jadi tidak, kalau sudah lewat dari tanggal 6 saya tidak akan beri nilai akan tugas itu ya, saya nolkan nilainya ya. Jadi itu
yang saudara perlu buat tugasnya. Lalu yang berikutnya mengenai tugasnya, nanti pada waktu pertemuan yang kedua tanggal 7 Mei, ya, tanggal 7 Mei, jam yang sama, jam 6 sore, sebelum kita membahas bab 1, materi perkuliahannya, saya akan mengadakan kuis. Ya, saya akan mengadakan kuis terlebih dahulu, dan seperti yang saya sudah jelaskan di awal, nanti soal kuisnya saya akan kirimkan langsung ke nomor WA setiap mahasiswa. Jadi kalau saudara tidak online pada waktu itu, waktu saya kirimkan soal kuisnya, berarti saudara tidak ikut kuisnya itu sendiri. Tapi kalau saudara online pada waktu itu atau pulsanya aktif, ya, kuotanya ada dan HP-nya aktif pada tanggal 7 Mei jam 18 atau jam 6 sore, pada waktu itu berarti saudara siap untuk mengikuti kuliah untuk materi selanjutnya, yaitu bab 1. Ya, saya kira itu sedikit penjelasan di akhir dari pertemuan kita hari ini. Jadi mudah-mudahan Tuhan menolong kita sehingga kita sehat terus dan kita dapat bertemu kembali pada tanggal 7 Mei, ya, tanggal 7 Mei jam 6 sore. Itu saja. Baik, selanjutnya mari kita akan mengakhiri seluruh rangkaian pertemuan dan perkuliahan kita hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerjaan surga, sekali lagi kami datang kepadamu menaikkan syukur dan terima kasih kami buat pimpinan penyertaan-Mu dan berkat-Mu sepanjang pertemuan kami di awal perkuliahan untuk mata kuliah sosiologi, di mana kami telah membahas materi yang berhubungan silabus dan pendahuluan dari mata kuliah ini, ya Tuhan. Tuhan menolong kami agar apa yang kami sudah pelajari agar dapat kami mengerti dan kami memahami, dan pada akhirnya itu menjadi bagian dari pengetahuan dan pembelajaran untuk kami nantinya menjadi bekal menyikapi, mengkritisi dan menganalisa masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan sosial masyarakat Kristen itu sendiri. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhirinya dan kembali ke aktivitas kami. Tuhan kiranya menolong kami dan memberkati kami. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Kami menaikkan syukur dan terima kasih kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, selamat malam saudara-saudara. Sekali lagi, sampai di sini perkuliahan kita dan sampai jumpa nanti tanggal 7 Mei 2020 jam 6 sore. Tuhan Yesus memberkati saudara.